Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-murid-Nya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, tetapi perumpamaan untuk dunia dengan 4 musim. Karena kalau tempat kita itu pohon bertunas, pohon tumbuh, pohon mati, itu kan kelihatannya tidak menjadi suatu tanda. Paling hanya tanda-tandanya ini musim durian, ini musim mangga, itu atau musim-musim buah-buahan tertentu yang ada musimnya. Tetapi hujan dan panas kelihatannya semakin tidak ada bedanya. Tetapi untuk dunia yang punya 4 musim, musim meranggas atau musim juga dingin itu membuat tanaman itu tidak bertumbuh dengan baik, bahkan rontok daun-daunnya. Lalu alam atau tanaman bisa mensikapi ini mau musim apa. Kalau ini mau musim panas, dia akan bertunas, menumbuhkan istilahnya itu kegiatannya dalam tanda kutip sebagai tanaman. Dan di situ kita bisa melihat alam itu bijaksana juga di dalam menanggapi datangnya musim. Nah, Tuhan Yesus itu menghendaki supaya kita juga bijaksana sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakannya. Tidak hanya misalnya manusia itu manusia itu mempunyai keinginan, manusia itu mempunyai niat, manusia itu mempunyai sesuatu yang ingin dicapainya. Tetapi apakah hanya mau melulu mencari itu? Manusia harus ingat bahwa ada Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Maka di sana manusia harus bijak di dalam dia melangkah. Ini yang pertama, Allah. Yang kedua, manusia tinggal di mana? Manusia tinggal di alam. Apakah manusia juga bijaksana di dalam dia menghidupi alam tempat dia hidup? Kita bisa tahu alam itu dinamis. Kalau dinamis itu bagaimana? Ya harus bisa membaca alam. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia tinggal di mana? Oh, di Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa itu banyak dengan gunung berapi, sama dengan Pulau Sumatera juga, sehingga gempa bumi itu dimungkinkan kerap terjadi dibanding dengan Kalimantan yang tidak ada gunungnya. Misalnya, kita harus bijak juga untuk mencermati alam tempat kita berpijak, sehingga hidup sesuai dengan selera pribadi itu bisa direm. Nah, kalau orang sudah bijaksana, maka dia tahu kalau Tuhan itu hadir, dia akan bisa mampu untuk bisa mengenalinya. Kalau kerajaan Allah itu sudah dekat, manusia akan mampu untuk bisa menyambutnya. Karena dia tahu, kenal persis. Ya, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya angkatan ini jangan berlalu sebelum semuanya terjadi. Artinya kita jangan terlena hanya mau mencari kesenangan pribadi. Kalau orang mencari kesenangan pribadi itu biasanya dia akan menutupi semua kelemahan, menutupi semua kekurangan, menutupi juga semua apa yang membuat dia gagal.
Kegagalan-kegagalan yang dia buat akan dia tutupi supaya orang lain melihatnya dirinya berhasil dan dia bisa melangkah untuk menantang zaman. Tetapi orang yang bijaksana, dia sadar betul dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan keterbatasannya, maka dia melangkah hati-hati supaya jangan jatuh. Dan dia jujur dengan dirinya sendiri. Seandainya dia gagal, dia mampu untuk juga memperbaikinya. Kalau dia bersalah terhadap orang lain, dia mampu untuk minta maaf. Kalau dia istilahnya itu mendapatkan istilahnya orang lain salah, dia mampu juga untuk hidup sebagai teman seperziarahan. Artinya berusaha untuk memperbaiki, juga saling perbaiki satu sama lain. Tuhan Yesus menginginkan supaya sabdanya itu takkan berlalu. Artinya sabdanya menjadi inspirasi bagi setiap langkah manusia. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, arah bacaan hari ini jelas di sana. Kenapa kok bacaannya bernada seperti itu supaya kita lebih peka? Ya karena hari Minggu nanti Advent itu kita sudah berubah atau berganti bacaan. Karena pembagian bacaannya akan berbeda. Advent itu sebagai tahun baru liturgi. Bacaannya untuk mingguan kita dari tahun C ke tahun A berubah. Sedangkan bacaan harian dari tahun kedua ke tahun yang pertama. Dan di sana perubahan itu untuk memperlihatkan bahwa kita harus tetap peka akan Allah. Allah mengajari kita supaya kita bisa memahami kehadirannya, kita bisa menikmati sabdanya. Kita juga dalam bahasa Jawa itu maneges, mendalami sabdanya itu dan hidup sesuai dengan sabda dari Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita mampu untuk mensikapi itu kalau kita peka akan hal itu. Peka tanda hati kita terbuka. Selamat merenungkan.